Oke. Belum terlihat dengan begitu pasti sampai nanti kita lihat di dalam gamenya ya teman-teman. Tapi menurut aku sih kayaknya Boots yang bakal menggunakan Hylos, Kiboy-nya menggunakan Rafaela, lalu Nathan-nya akan digunakan oleh Drian. Baik, ini bakal kita lihat nih di sini. Kira-kira Boots bakal menggunakan siapa? 3, 2, 1 Aldous Hylos. cewek, Hylos, Nathan-nya Drian, Hayabusanya Sans, dan Rafaelanya ada sama Kiboy. Baik. Oke, ini bakal full damage banget sih harusnya. Sementara Bane, Jowhead, lalu Lilia beserta dengan Esmeralda dengan satu sosok terakhir adalah Harit. Inilah pilihan yang diambil oleh RSG PH. Yes, inilah dia dari kedua belah tim 10 draft pick kita dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita bakal menuju ke Land of Dawn-nya. Bakal langsung tersedot di Black Hole dan lagi-lagi hashtag IndoPride ramaikan di kolom komentar kita. Oke. Langsung aja kalau begitu ini dia Land of Dawn. Waktunya kita menuju ke game yang ketiga dan pembuktian siapa yang akan terbang menuju ke babak semifinal. Onyx Esports or RSG PH. Itu dia, makanya kita harus terus-terusan yang memberikan support sebanyak-banyaknya nih bagi perwakilan dari Indonesia kita, di mana mengingat ini adalah penentuan nyawa terakhir dari kedua belah tim, di mana Drian dengan Nathan-nya sudah mulai mencicil-cicil dan bahkan Kiboy, kita tahu Rafa menjadi boost checker yang enak banget. Ini dia, sementara itu Kiboy dan juga Drian bisa melakukan hal yang semena-mena harusnya di awal-awal segame seperti ini ya, karena Drian punya damage yang cukup lumayan, lalu dia diikuti juga oleh Kiboy, ada movement speed tambahan, tapi hati-hati ada hit yang siap kapan aja mengeluarkan injektornya, contoh seperti ini. Akankah ada satu lemparan yang dilakukan tapi berhasil dipancing oleh Kiboy, di mana sekarang Driannya berhasil mendapatkan satu poin kill, walaupun udah ada Lilia dengan gloom-gloomnya, dia mencoba untuk mendapatkan satu target utama yaitu Drian, namun sekarang pertempurannya kembali pecah lagi. Demon Kite-nya tertangkap basah, digas habis-habisan. Driannya begitu menggila di early game seperti ini, udah ada 2 poin kill langsung berhasil didapatkan lewat sosok mid laner Nathan. Mid laner Nathan memang luar biasa sakitnya, dan bahkan kita melihat adanya cewek yang juga enak banget untuk melakukan laningnya berhadapan dengan 1v1 situation bersama Harit. Sans juga masih menjadi farming machine. Kita tahu Sans di bawah menit kelima dia fokus untuk farming, dan ketika dia sudah mendapatkan seenggaknya satu item War X mungkin nantinya untuk seorang Hayabusa, dia bakal bisa langsung join the fight dengan enak banget. Wah, ini dia Demon Kite, walaupun nyawanya udah hilang sekali tapi dia sekarang berusaha untuk melakukan farmingan lagi. Di bagian bawah coba lihat Driannya bebas kemanapun dia ingin pergi, mau di atas, di bawah, di tengah, dimanapun, karena dia mid laner dia bisa kemana aja. Itu dia, dimana kita juga melihat adanya Boots ya. Kita tahu Glorious Pathway dari seorang Boots, dia bakal cepat dengan mobilitasnya dia yang cukup tinggi, dia bakal enak banget untuk melakukan backup terhadap teman-teman dari Onyx Esports. Nah loh, hitnya mencoba untuk mengejar ke arah Kiboy, tapi Kiboy punya Holy Healing, jangan lupa stiker ya. Dia bisa menambahkan movement speednya di saat dikejar oleh Jowhead, dan sekarang Lordnya Lord lagi Turtle yang ngeri banget. Tanpa ada terjadi kontes ya seperti di game kita yang kedua, dan bahkan lihat bagaimana invasi terhadap purple buff-nya. Kali ini mencoba untuk diambil, dan bahkan Aquanya melontarkan Black Shield yang mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi langsung disusul dengan ada satu Volley Turtle dari sisi belakang. Glorious Pathway langsung dilancarkan, tapi Aqua langsung didapatkan dengan ada satu Hayabusa. Sans yang ngacir banget tadi larinya di atas sebuah Glorious Pathway, di mana mereka berhasil mendapatkan satu player dan langsung mundur. Semuanya keputusan yang sangat baik, tidak ada yang tumbang dari Onyx Esports dengan darah yang begitu sedikit-sedikit dari tiap playernya loh. Iya, dan bahkan mereka yang ngedapetin justru ke arah Aquanya juga langsung di-take out, dan bahkan Drian mencoba untuk mendapatkan gold shield dari sisi mid lane-nya. Aquanya harus hati-hati, hampir saja terkena dari Holy Baptist, dan bahkan lihat lagi-lagi dia cukup sekarang dan 2 kali langsung di pick up di arah mid lane. Lilia pergerakannya benar-benar dihentikan. Waduh, Lilia was a little girl langsung menjadi korban aja di area mid. Namun di bagian bawah sana Boots-nya melakukan fight dengan Esmeralda, begitu meningkat lagi harusnya meta boost yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports, di mana Sans-nya masih berputar-putar. Ada Jowhead di bagian depan sana, akankah dia masuk? Lalu ada Phantom Shuriken memberikan basic attack-nya, Shadow Kill langsung dikeluarkan, dia balik arah ke bagian belakang, berhasil mendapatkan langsung ke arah satu orang Jowhead. Namun dia dengan kuat Shadow-nya selamat, sudah satu Hunter Strike sekarang dimiliki oleh Drian. Makin pasti lagi dari seorang Drian untuk makin memberikan pressure di arah mid lane-nya, dan bahkan ceweknya kali ini cukup enak, dia lagi-lagi 1v1 situation dengan adanya Eman. Dia mendapatkan setiap last kill atau last hit dari minion yang berada di laning-nya. Calamity Reaper mencoba untuk diamankan oleh Eman kali ini, tapi kita tahu bagaimana pressure yang cukup berat juga dari seorang Aldous dan Drian yang bebas banget 301. Benar memberikan pressure ke arah Lilianya. Baik sekali, tapi Drian ya coba lihat masih ada di area mid, santai dulu, dilemparin lagi Printer super
Positionnya tadi pun langsung hampir aja terkena ya Thalia ya. Yes, hampir aja terkena tapi masih belum terkonek ke arah seorang Aqua dan cewek. Langsung nge-build ke arah Athena Shield. Makin mendinai lagi, Magic Resist lagi dari seorang Haritha. Dan bakal lihat peperangan sudah terpecahkan lagi di perang Eman. Coba untuk mengeluarkan sama Forte untuk bertahan. Tapi satu buah pukulan yang sakit banget dari cewek. Tapi dibalesin juga di sisi lain oleh adanya Suns yang terpick off. Itu dia sebuah pergerakan yang begitu indahnya dilakukan oleh Onyx Esports dari tadi. 6-1. Cuman Suns-nya sih. Suns-nya yang harus didapatkan. Itu yang menjadi sedikit kerugian tapi dilompatin di atas sana. Cuman Rian harusnya menang dari sisi damage. Yes, kita tahu Rian bisa menjadi striker bayangan juga di mana dia benar-benar sakit banget dari super positionnya. Dan kali ini Turtle yang kedua yang bakal free banget. Dan bahkan lihat bagaimana Kenji hanya memantau aja. Dia memberikan informasi aja, nggak berani untuk melakukan inisiasi melakukan kontes. Karena Turtle yang memang bakal diamanin oleh Onyx Esports. Gak perlu adanya retribution dan dia pun langsung ke atas. Gak mengambil langsung ke arah purple buff yang dilewatin begitu aja. Tapi kuat shadownya. Dia balik badan ke bagian belakang. Ada Rock Ursa yang diambil. Tapi Driannya begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya diflickerin. Di bawah sana ceweknya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja juga. Udah terlihat ada Gloom yang langsung dikeluarkan begitu ya. 3 player yang dimiliki oleh RSGPH mengarah langsung ke arah pergerakan cewek. Yes, dan bahkan celengan pecah dari Driannya ya. Dia harus tershutdown dan Kenjinya masih bisa selamat dan nampaknya di arah bottom lane kita. Bakal mencoba untuk didapatkan satu buah outer turret bagi arah GPH. Kali ini Gold Swing ya tadi setelah celengan. Ini udah langsung berbeda 1000 aja dari segi networknya. Oke, tadi padahal udah banyak banget jaraknya. Sementara itu dari sisi item terlihat War X sudah dimiliki. Driannya udah punya Hunter Strike. Mengarah langsung sepertinya ke area Endless Battle. Sementara itu Esmeralda sekarang punya Enchanted Talisman. Di atasnya War X juga dimiliki oleh Bane. Lilia punya Enchanted Talisman juga. Ini mengarah kemana dia nih? Ini kira-kira mengarah kemana? Ice Queen One, NOD? S Queen One sih harus. Oke, kita lihat aja nanti. Kita bakal lihat aja nanti bakal jadi apa S Queen One atau Necklace of Durance. Tapi kali ini dari Kiboya udah punya Oracle juga. Chase Fate mengarah ke arah seorang Aqua dan bakal langsung dilontarkan Black Shoes-nya untuk defensive item, defensive skill dari seorang Lilia. Itu ada untungnya Black Shoes-nya masih ada dari Lilia, dia pun selamat. Itulah salah satu trik untuk menghindari dari Aldous ya. Dia punya Black Shoes, dia balik lagi tapi tidak untuk kali ini. Kenapa? Karena Shadow Kill yang harusnya bisa mendapatkan langsung ke arah Lilia. Dia punya Black Shoes lagi, masih mempertahankan juga posisi Suns di dalam satu tertarat cukup berbahaya. Tapi di atas sana 2 player dari Onyx, mereka langsung mengusir mundur pergerakan Onyx ataupun pemain dari RGPH. Maju sedikit ke bagian depan, kuat Shadow-nya, Phantom Shuriken-nya dikeluarkan. Langsung recall di depan umum, ini mau diganggu gak? Selamat dong dia. Gak di cancel bahkan ya di depan masyarakat umum ya. Langsung Esmeralda-nya recall dari seorang Kenji. Dia pede banget gak bisa di cancel. Dan bener aja dari Onyx Esports dia gak mau terlalu overcommit juga. Dan Turtle kali ini yang gantian diambil oleh arah GPS. Tapi di sisi lain lihat bagaimana dia dengan enaknya mendapatkan satu buah outer turret di sisi top lane-nya. Akan mencoba untuk di-protect cewek. Sudah langsung melontarkan chest plate-nya ke arah seorang Esmeralda. Di cancel dan bakal lempar di meter connect ke arah Demon King. Tapi dari Glorious Pathway yang langsung mengincar ke arah Demon King. Kiboya di sisi lain dia langsung di backline aja dan harus tumbang begitu pula dengan ada Ham yang mau lebih. Kali ini mengincar ke arah seorang Esmeralda yang gak bisa kemana-mana lagi dan langsung 3-4 bahkan pemain dari RSGPH sudah dihilangkan dan Aqua langsung melontarkan Black Shoes-nya langsung dibalikin lagi dari ada suatu buah kuat Shadow juga. Hansia mendapatkan satu buah point kill, wipe out dari RSGPH. Di menit ke-7 yang hampir aja memasuki kemudian 8, Onyx menggila untuk langsung bisa membabat habis permain dari RSGPH. Dan sekarang udah ada purple buff lagi. Mereka mau nggak mau harus merelakan purple buff itu menjadi milik dari pemain Onyx Esports. Ini kuat banget loh Onyx. Ya ini deh Onyx kuat. Itu dia banget. Ini yang aku bilang di mana game 1 mereka pelajarin. Game 2, game 3 dibalikin langsung dengan super kuatnya, ada super strongnya dari Onyx Esports. Dan bahkan Kenji, dia langsung nge-build ke arah Dominance Ice. Dia bikin Dominance Ice mau mendinai Fragen yang dimiliki oleh Kiboy. Tapi kali ini lihat dari networknya udah beda jauh banget 6.000. Udah 6.000 lagi tuh barusan kamu lihat nggak tadi Driannya lari kayak begitu. Dengan efek Hunter Strike yang dimiliki ya enak banget yang ngacirnya. Sementara Kiboy hanya memanggil-manggil aja dari kejauhan. Dicuekin aja loh Thalia. Iya, gak mau.
Dan bahkan kali ini kalau kita lihat ya dari Suns ya, dia punya War Axe, dia punya Malefic Roar. Ini yang membuat Shadow Kill, physical damage-nya, penetration dari seorang Suns masuk semua ke arah teman-teman dari arah CPS. Dan kayaknya dia mengarah ke Bloodlust apa Endless? Oke. Endless kayaknya. Nah lo, Kiboy-nya untuk kali ini nggak dicuekin lagi ya. Ceweknya udah siap langsung menghujam masuk ke dalam area dari inner turret yang ada di area top lane sana. Dipukul sudah Haritnya, mereka masih bisa mundur. Untungnya cewek didampingi oleh Kiboy dengan tambahan movement speed. Dan itu hanyalah pancingan aja untuk bisa mendapatkan satu inner turret yang ada di bottom lane. Tidak dicuekin lagi seperti sebelumnya. Namun di atas sana Kiboy-nya dilempar dengan ejector. Holy Baptism dikeluarkan. Malahan untuk kali ini satu tumbukannya ada Holy Baptism. Kiboy-nya selamat lagi di bagian belakang dan dia bisa kabur, dikejar dengan konsil. Ceweknya ada flicker, selamat sudah. Ada lagi satu Glorious Pathway guna untuk memberikan efek slow terhadap player yang dimiliki oleh RGP8. Tapi Lordnya diamankan. Itu dia, makin tidak terkejar lagi ya dengan adanya efek slow yang diberikan oleh Glorious Pathway milik seorang Hylos. Retreat kali ini. Zata pulang dari area CTH, begitu pula dengan Drian yang kali ini sudah mendapatkan Blade of Despair. Nah ini, Drian udah punya Blade of Despair, udah punya Hunter Strike. Otomatis super positionnya bakal makin pedih lagi dan bahkan Kiboy-nya udah punya apa tadi tuh? Satu item. Athena Shield kalau nggak salah. Dari si Kiboy-nya ya. Oke. Ini semuanya coba lihat, semuanya bebas untuk melakukan apapun yang itu hanya bisa dilihatin aja dari jauh oleh pemain-pemain RGPN. Mereka nggak bisa lagi untuk bisa melakukan tindakan balasan, apalagi kalau berani-berani ya masuk ke dalam bus yang mereka nggak tahu isi di dalamnya apa loh. Lordnya hadir lewat bawah, hadir lewat bottom lane. Sementara pemain dari Onyx mereka mulai berbaris di bagian depan. Ada Delicate, Suns-nya mulai terbakarkah? Selamat sudah dia untuk mundur ke bagian belakang, sedikit lagi Happy dan sisa. Apakah dia akan tetap memaksakan masuk ke bagian depan dengan satu shadow kill-nya? Karena ada efek Holy Healing yang masih bisa menyelamatkan Suns. Yes, masih bisa untuk mendapatkan movement speed-nya juga. Dan bahkan lihat bagaimana Lord langsung ngincar karena inhibitor turret-nya. Langsung dikawal dengan ada 4 pemain dari Onyx Esports. Dan Lord yang pertama masih bisa ditahan walaupun Lord yang memang belum enhance ya kali ini. Yap. Itu Sunsnya tadi ada di depan dari inhibitor turret, tahu-tahu udah balik ke belakang lagi kuat shadownya. Cepet banget loh. Ngilang banget ya, cepet-cepet banget ya yang kayak orang di luar sana tuh hari ini perhatian besoknya ngilang. Waduh. Berat banget ya. Ghosting Sapulung. Iya. Oke, dan bahkan kita melihat juga adanya Drian yang langsung mengambil ke arah purple buff-nya. Mereka memang belum bisa untuk meruntuhkan inhibitor turret milik arah CPS, tapi kali ini di-invade semua buff-nya. Diambil, dihabisin, dimakan semuanya. Wah, chase pad-nya langsung open map kayak begitu dong. Terlihat seluruh pemain dari arah GPN mau ditabrak kah? Enggak dong, masih santai dulu. Aldosnya ada di bagian belakang, Suns-nya mundur dulu. 4 player berkumpul di bagian atas, sementara Aldosnya 1v1 melawan Esmeralda. Darah putihnya mulai disedot, tapi Esmeraldanya yang satu menari, yang satu numbuk. Siapakah yang berhasil untuk memenangkan pertandingannya? Setup ulang ternyata ya, nggak mau terlalu memaksakan juga. Akankah kita menunggu adanya Lord yang akan enhance? Lord yang kedua tapi aman. Lihat, dia satu tetes darah terakhir ini memang Eman udah empuk banget ya. Apalagi melihat dengan adanya cewek yang udah jadi, Drian juga udah sakit banget, dia udah punya Blade of Despair. Ini memang harus hati-hati banget backline milik Aras GPH. Karena kapanpun Chess Fate bisa melayang. Iya, nih mereka yang mau nggak mau dari RGPH juga cuek-cuek perhatian jadinya nih. Mereka harus nggak bisa semua pendekatan yang dilakukan oleh pemain Onyx Esports mau mereka ladenin gitu loh. Jangan sampai terpancing. Jangan sampai terpancing gitu karena mereka cuek begini juga mungkin dulu sempat perhatian namun nggak dihargai gitu kan. Aduh. Capek ya, capek ya. Capek. Bertepuk sebelah tangan. Iya. Baik, tapi kita juga sudah melihat adanya Deadly Catch. Sudah dilontarkan. Satu lagi informasi nih. Bane udah tidak mempunyai Deadly Catch ya. Dan bahkan Blade of Despair sudah dilampangkan oleh Suns-nya. Mencoba untuk memaksakan lagi di arah bottom lane. Bagaimana cewek mencoba untuk mendapatkan ke arah seorang Aqua Black Sickle langsung dilontarkan. Glorious Pathway juga langsung dibuka untuk membantu pergerakan dari teman-temannya. Dan bahkan ada satu buah volley Sarmut ke arah depan dari seorang Kenji. Tapi Kenji justru menjadi samsak. Harus pukul mundur lagi. Dan bahkan satu inhibitor turret di arah mid lane berhasil untuk didapatkan, begitu pula di arah bawah. Kiboy nahan badan loh di bawah beserta dengan satu wave minion untuk bisa dapetin inhibitor turret loh tadi ya. Keren. Komit, bener. Tabrak-tabrak, mundur-mundur. Tabrak-tabrak, mundur-mundur. Aing teh tahan badan pokoknya demi wave minion tadi. Itu dia, memang chemistry ya, komunikasi itu penting banget. Jadi tabrak-tabrak ditahanin badannya. Gitu, dan bahkan kita melihat tadinya Boots ya. Dia menjadi samsak paling depan frontline bersama dengan adanya cewek. 105. Wah, itu dia. Ayo 105 apapun. Memang iya mau gimana, calon sandbagnya ya dia gitu. Dengan Kiboy menggunakan roamernya adalah Rafaela, berarti berubah nih.
berubah job desk-nya dari tiap-tiap pemainnya sekarang. Esmeraldanya masih bisa selamat dan cepet banget baliknya ke bagian belakang kuat Shadow-nya. Sekarang Lord udah mulai nongol. Drian beserta dengan Ibu kenceng banget. Langsung hilang. Udah ada entropi ya, ditambah dengan adanya Sans udah pasti langsung hilang. Lordnya free banget dan bahkan Kiboy. Aku juga tadi sempat ngelihat adanya Necklace of Durance udah diamankan oleh Kiboy-nya ya. Bakal lebih mendinai lagi seorang Esmeralda, seorang Eman. Harit juga ya Emannya ya. Haritnya udah makin didenial ya, gila Frigan ya. Dan bahkan cewek punya Endless. Bah, itu chase bisa langsung ke arah backline. Waduh. Tabrak Gimang langsung dihentakkan itu nanti tanahnya. Sekali kau ketumbuk retak tanah satu kecamatan, kita lihat aja sesaat lagi nih. Bakal kita saksikan Lordnya sudah langsung masuk ke arah base milik arah GPS dan nampaknya coba untuk komit dulu di arah inhibitor turret atasnya. Oke, tapi sekarang Glorious Funway udah dikeluarkan, dilompatin dengan ada satu kali Tarmon. Lordnya udah nggak kuat lagi merampainya, damage dikeluarkan karena ini adalah pertarungan tepat berada di depan pesta yang dimiliki oleh arah GPS. Pertarungannya di bagian belakang, mundur lagi, Redly Cashnya langsung dikeluarkan tapi Aldusnya harus meregang nyawa. Mereka berempat langsung mundur karena udah nggak kuat lagi. Di bagian belakang ada Lilia yang free hit yang sulit banget untuk didapatkan, tapi untuk damage-nya masuk mulu loh. Iya, Lilianya tadi juga sudah melontarkan Black Shoes-nya ya. Itu kenapa dia akhirnya cukup kuat juga, di mana kali ini Drian-nya langsung nge-build ke arah Scarlet Phantom. Mau mendapatkan ke attack speed-nya lagi. Drian ini ada critical juga. Critical juga, betul. Jadi super position-nya makin bakal dikondisikan lagi bersama dengan Entropi. Tentu saja dari seorang Drian. Tapi buat hati-hati, satu orang langsung di-eject dari seorang musuh bersama dengan ada satu model flicken. Karena depan bus mencoba untuk melakukan diri dengan ada satu keluaran Funway tapi gak bisa. Harus langsung di-eject di depan menjadi Santa begitu bola dengan Kenji. Dibalas dengan ada satu buah super position dan Entropinya. Lihat bagaimana Drian double kill. Looking for triple kill. Mengincar karena Demon Cat tapi itu dia ditabrak dari chest pad dari seorang cewek juga. 3-4 pemain menyisakan head sendirian. Immortal yang pecah dan this is wipe out dari arah GPS sudah hilang semuanya. Finally kita bisa pastikan Onyx Esports lah yang akan langsung melaju ke babak semifinal, karena sekarang coba kita lihat base-nya terbuka dengan begitu indahnya. Dihajar habis-habisan 2-1 menjadi milik dari Onyx Esports. Mana karbitan? Sampai susah gue ngomongnya. Mana karbitan? Mana karbitan? Bro. Mana karbitan? Indo Pride bedak, bro. Mana yang ngomong-ngomong tadi? Nongol kalian sekarang. Indo Pride nih, bos.